Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemotor menjadi korban tabrak lari di Jalan Poros Pinrang, Parepare. Aksi demo buruh berlangsung ricuh di Kota Makassar. Menilik pembuatan kapal pinisi dari abad 15 di Bulukumba. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat usai ditabrak mobil di Jalan Poros Pinrang, Parepare, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan kaki. Pengendara sepeda motor Sabri tergeletak di Jalan Poros Pinrang, Parepare, Kabupaten Pinrang usai ditabrak mobil. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pengemudi yang diduga menabrak korban. Peristiwa naas yang terjadi saat korban melaju dari arah kota Parepare menuju ke Kabupaten Pinrang. Saat berada di tikungan, mobil tersebut menabrak korban hingga terhempas ke aspal. Kasat Lantas Polres Pinrang mengatakan korban mengalami luka parah di bagian kepala dan patah pada bagian kaki usai ditabrak mobil. Korban meninggal di lokasi kejadian. Telah terjadi laka lantas pelaku dalam lidik. Jadi korban kendaraan roda 2 meninggal di TKP. Itu korban itu dari mana, Bang? Jadi korban dari arah Parepare menuju ke arah Pinrang. Nah, saat di TKP itu langsung bertabrakan dengan mobil atau? Ya, jadi menurut hasil penyelidikan awal dari anggota kami di lapangan bahwa kendaraan roda 2 diserempet. Diserempet. Iya. Kemudian korban jatuh. Iya. Korban telah disemayamkan di rumah duka di Desa Polewali, Kecamatan Supa. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita ke informasi berikutnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga disertai dengan penyekapan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan ketiga anaknya memasuki babak baru. Para korban telah mendapatkan pendampingan, sementara sang suami ditetapkan sebagai tersangka. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Makassar telah selesai mengambil keterangan korban kekerasan dalam rumah tangga disertai penyekapan istri dan ketiga anaknya. Selain mengambil keterangan korban, petugas UPTD PPA Kota Makassar juga melakukan trauma healing terhadap ketiga anak korban. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang berulang terjadi sejak tahun 2013. Pelaku pernah ditahan oleh polisi dalam kasus KDRT hingga terakhir perbuatan pelaku pada 20 April lalu. Tentunya ini akan menimbulkan trauma yang begitu dalam, apalagi kejadian ini tidak hanya sekali. Kejadian ini sudah berulang kali berdasarkan hasil dari asesmen kami. Memang ini kejadian yang berulang. Tentunya ini membutuhkan pendampingan yang sesuai dengan hasil asesmen awalnya seperti apa. Dan yang pasti layanannya kami siap untuk melakukan pendampingan dari awal hingga terminasi akhir dari kasus ini. Motif dari kejadian tersebut merupakan motif yang kompleks di mana salah satunya yakni faktor ekonomi. Sementara Polrestabes Makassar melalui unit PPA kini telah memeriksa pelaku Sahreka 39 tahun dan telah menetapkannya sebagai tersangka. Kemarin malam minggu kita dapat laporan ada informasi penyekapan ya suami terhadap istri dan anak. Setelah kita dalamin saat ini perkara sudah kita sidik. Untuk pelaku, suami dari korban sendiri sudah kita amankan, kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.
Sebelumnya, kasus penyekapan oleh sang suami terhadap istri dan 3 orang anaknya terjadi di dalam kamar rumah di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar diwarnai kericuan. Istri bersama ketiga orang anaknya dapat keluar dengan selamat dengan upaya negosiasi yang alot. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kota Makassar dianiaya sejumlah remaja saat hendak pulang ke rumahnya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di bagian belakang telinga. Penganiayaan seorang pelajar kelas 3 SMP di Kota Makassar dilakukan sejumlah remaja di Jalan Andi Paturungi, Kecamatan Tamalate, Senin lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak korban hendak pulang ke rumahnya bersama seorang rekannya. Saat berjalan pulang, korban kemudian didatangi oleh 5 orang remaja yang satu diantaranya mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku diketahui merupakan adik kelas korban, tiba-tiba turun dari sepeda motornya dan tanpa basa-basi langsung menendang korban hingga membuatnya tersungkur di depan pagar rumah warga. Dalam keadaan tidak berdaya, korban masih dianiaya oleh 2 orang remaja lainnya. Penganiayaan ini terhenti ketika warga yang mendengar keributan di depan rumahnya langsung menegur para pelaku. Menurut Ketua RT setempat, penganiayaan ini terjadi di siang bolong. Para pelaku diketahui memakai seragam sekolah SMP dan SMA. Hasil rekaman CCTV, kejadiannya yang tadi yang saya bilang jam 11 itu berlangsung di depan rumah Pak Romi Rominto. Kebetulan istrinya yang merekam, kebetulan ada CCTV, dia memperlihatkan. Nah, setelah itu saya klarifikasi sama beliau dan memang betul kejadian itu terjadi. Yang dipukul ini ada apa? Kalau dengar kabar yang jadi korban pemukulan itu anak Pak Ka'bah. Anak SMP? SMP. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan keluarga korban ke Polrestabes Makassar. Motif penganiayaan masih diselidiki polisi. Kejadiannya kemarin sudah ada laporan di Polres Makassar ditangani unit PPA. Tinggal kita tunggu perkembangannya karena masih di dalam. Yang sudah melapor kemarin dari pihak orang tua korban bersama korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di bagian belakang telinga. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.